mengutamakan sastra, kekuatan besar dari kecerdasan dan budaya. Ternyata ada dinasti ajaib di dunia. Aku harus segera pulang dan mencari tahu tentang dinasti ini. Dokter, bagaimana kondisi adik saya? Dokter, bukan saya tak mau menolong. Saya memang tidak mampu. Fenomena langit, bintang Wengu jatuh, cahaya emas dan kabut muncul. Ini pertanda Dewa Wengu turun ke bumi. Syukurlah adik, kamu akhirnya sadar. Adik, siapa kamu? Ada apa? Suara saya. Apa terjadi? Jangan-jangan aku berpindah dunia. Saya seorang profesor sastra Tionghoa, tapi malah pindah ke tubuh anak kecil. Adik, aku kakakmu. Apa yang terjadi padamu? Jangan buat aku takut. Nona, Tuan Muda memang sudah sadar. Tapi mungkin hanya sebentar saja. Pugar sebelum mati. Aku ternyata masih anak yang sekarat. Untuk menyembuhkan penyakit Tuan Muda sebelumnya, Nona harus mendapatkan Ganoderma berusia 1000 tahun yang disimpan keluarga. Tuan Muda memang terlahir bodoh. Keluarga pasti tidak akan membuang Ganoderma tersebut untuknya. Kudengar besok keluarga akan mengadakan ujian bakat dan alat. Kakak bilang siapapun yang lolos ujian itu bisa dapat Ganoderma 1000 tahun itu. Aku coba meski harus mati. Aku pasti menang. Soal sesulit ini, apa ada yang bisa menjawab? Kabarnya yang bisa menjawab adalah sosok tingkat Sage Sastra. Kalau kita cocok, kita bisa langsung naik kelas. Baris atas langit, bawah bumi, pasangan atas bawah. Pasangan atas bawah. Kata jadi nyata, mata berkilau emas. Ini yang mementingkan literasi. Gimana bakat bisa diwujudkan? Adik, aku cari kakek. Jangan pergi kemana-mana. Sudah, ku ingatkan, soal ini hanya bisa dijawab oleh sastra. Kamu memaksa, kena akibat, menyesalkan. Memang aku terlalu percaya diri. Soal ini, orang modern pasti bisa jawab. Susah? Ternyata tingkat budaya di era ini juga terbatas. Utara dan selatan, untung sama-sama saling terhubung. Gampang kan? Fokus dari timur dan barat, jual barang dari kedua arah. Ayah, di antara para jenius muda keluarga besar, hanya Yung Feng dari keluarga kita yang paling berbakat. Yung King di peringkat kedua. Bahkan Master Li pun berkata demikian. Keluarga kita punya 2 talenta dalam 1 generasi. Keduanya bisa jadi Master Sastra masa depan. Hahaha, luar biasa. Keluarga Jiang benar-benar akan bangkit. Masa depan keluarga Jiang ada di tangan kalian berdua. Jangan khawatir kakek. Kami akan membesarkan keluarga menjadi Master Sastra. Siapa yang menyentuh batu Master Sastra? Tidak, bukan ada yang sentuh batu Master Sastra. Tapi ada yang memecahkan soal di batu Master Sastra. Pegadaian Timur, Pegadaian Barat, Pegadaian kedua arah, tempatkan barang. Ini soal sulit buyut tinggalkan 100 tahun lalu. Hanya Master Sastra berbakat luar biasa yang bisa menjawabnya. Ini sudah terpecahkan oleh seseorang. Apakah keluarga Jiang menyembunyikan seorang Sage Sastra? Apa luar biasa bakatnya? Tidak, bakat orang ini melebihi tingkat segi sastra. Bahkan senior sastrawi tidak punya bakat sekuat ini. Tak disangka keluarga Jiang punya orang sehebat ini. Kita harus menemukan orang ini jika dia membantu. Keluarga Jiang pasti bisa mencapai puncak dunia sastra. Menjadi keluarga literasi nomor 1. Hanya menjawab satu teka-teki saja, bukan? Mengapa harus heboh seperti ini? Adik, kamu tidak mengerti.
bisa menjawab pertanyaan kakek buyut. Orangnya pasti penulis terbaik. Kamu sama sekali buta huruf. Berani-beraninya meremehkan soal sulit peninggalan kakek buyut. Cuma ini. Soal sulit, Jiang Linglong. Hari ini ujian keluarga dimulai. Kamu bawa barang memalukan ini ke sini untuk apa? Kakek bilang, siapa yang lolos ujian bakat bisa dapat Ganoderma 1000 tahun. Sekarang adik sakit parah. Hanya Ganoderma 1000 tahun yang bisa menyelamatkannya. Mohon, berikan saya kesempatan. Izinkan saya ikut ujian bakat. Kau! Ganoderma 1000 tahun obat kecerdasan. Jangan buang ke adik bodoh. Hanya Yunfei dan Yunqing calon pujangga keluarga yang layak memilikinya. Jangan bermimpi. Jiang Hai benar. Tidak, Kek. Kau tidak boleh begitu. Adikku cuma satu. Dia juga cucu kandung Anda. Mohon, selamatkan dia. Saya bersujud. Tolong selamatkan dia. Saya mohon, tolong selamatkan dia. Saya mohon, tolong lakukan. berdiri. Meski kepalamu terluka, mereka tetap tak berbelas kasihan. Benar, si bodoh. Jangan salahkan kami tegas. Salahkan dirimu sendiri yang lemah. Ayah, saya ingat Jiang Linglong dan si lemah itu memegang sebuah ruang baca peninggalan ayahnya. Bernilai tinggi. Ruang baca Xiao di tangan mereka. Jual buku warung. Gunakan puteka Yunfeng dan Yunqing. Bantu mereka cepat menanjak di dunia sastra. Menjadi sage sastra. Paman. Dulu ayah saya berjuang demi keluarga dan sastra. Setelah ayah pergi, semua asetnya sudah diambil alih keluarga. Sekarang hanya ruang baca ini yang tersisa untuk mengobati adikku. Kalian masih ingin mengambil uang berobatnya? Kenapa begitu? Jiang Linglong, jangan bilang pemimpin keluarga tak berikan kesempatan. Jika kamu bisa melebihi Yunfeng dan Yunqing dalam menulis, aku serahkan Ganoderma 1000 tahun dan tak akan mengganggu ruang baca lagi. Jika tidak, Ganoderma 1000 tahun dan ruang baca jadi milik Yunfeng dan Yunqing. Bagaimana? Berani? Tanding? Jangan-jangan kalian tak punya keberanian untuk menerima tantangan? Masih ingin merebut Ganoderma 1000 tahun keluarga? Hayam piha! Cuma tanding biasa kan? Tidak akan bertanding denganmu. Pohon ini ditanam leluhur Jiang saat mencapai Wenshang 100 tahun lalu. Diberi mimpi oleh Wenshu Xingjun. Pohon ini berkelana, tarik rezeki, berkah keluarga Jiang. Hanya yang paling berbakat mampu menggerakkan pohon ini. Penilaian bakat keluarga Jiang hari ini berpusat di sini. Silakan pilih tema sendiri untuk membuat puisi. Siapa yang bisa goncangkan pohon besi dan bunyikan lonceng akan lulus ujian. Ujian kali ini terlalu sulit. Benar, pohon besi ini berdiri 100 tahun. Tak ada yang bisa mengubah. Sepertinya hanya kakak Yunfeng yang mungkin mampu menggerakkannya. Siapa duluan? Saya dulu. Sudah dapat, saya pilih bambu sebagai tema. Akan buat puisi tentang bambu. Hahaha. Haha. Jiang Yunqing punya bakat luar biasa. Aku susah berdiri. Sangat hebat. Nancapkan tongkat hijau besar di tanah. Berdiri tegak seperti pahlawan. Kupas 3, lapisan muka tebal, ternyata miskin di dalam. Bagus! Pohon besi getar, lonceng bunyi, anakku. Sangat bagus puisinya. Puisiku sudah membuat pohon besi bergetar. Lonceng berbunyi. Sekarang giliran kalian. Hayam piha. Itu pun disebut puisi. Sastra era ini benar-benar rendah sekali. Puisi seperti ini disebut bagus? Apa maksudmu? Kamu bodoh tak kenal huruf. Ngerti apa itu puisi? Bodoh tetap bodoh. Kamu tidak pantas meragukan Yunqing. Jiang Linglong, puisi apapun dari Yunqing bisa membuat pohon besi bergetar. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkan Yunqing. Sebaiknya kamu menyerah saja. Serahkan ruang belajar dengan baik agar tidak makin malu.
Menurutku, justru kalian yang seharusnya menyerah. Kalian yang seharusnya menyerah. Hei, adik, kamu di sini. Aku pergi. Linglong, kau jarang belajar sejak kecil. Jadi kurang mahir membuat puisi. Biar aku naik dan buat satu lagi. Lihat, apakah kau bisa memahaminya? Beberapa batang ramping tumbuh di dinding, daun hijau tipis, ditiup angin. Meski berongga tak berguna, masih bisa menahan sedikit sejuk, seperti memberikan sedikit kenyamanan. Cepat lihat, sungguh luar biasa. Yunfat bisa membuat pohon besi bergetar 3 kali. Pohon Yotar 3X lonceng tentang 3 kali. Bagus. Ternyata keluarga Jiang tidak semuanya lemah. Puisi ini lumayan... Yunfeng masih sangat muda. Tapi bakatnya sudah setara sastrawan hebat. Langit benar-benar adil. Keluarga Jiang akan bangkit. Ayo, cepat. Ambil Ganoderma 1000 tahun. Harta ini hanya milik putra terbaik keluarga Jiang. Kakek, aku belum ikut lomba. Jiang Linglong, kakakku bisa membuat pohon besi bergetar 3 kali. 3 tentang lonceng. Rekor keluarga Jiang selama 100 tahun. Kau masih berani ikut? Tidak takut malu? Benar! Jiang Linglong, sejak kecil kau bodoh. Tak paham puisi. Apalagi buat pohon besi bergetar. Itu mustahil! Bagaimanapun, aku tidak akan menyerah. Setidaknya harus mencoba. Kalau sudah lomba, semua harus naikkan. Biar dia coba saja. Tidak masalah. Naiklah, jangan buang waktu semua. Biar aku saja. Jika aku membuat pohon besi gemetar lebih sering dari mereka, apakah itu berarti menang? Kamu cuma orang lemah. Mana berani melampaui aku dan kakakku. Itu cuma mimpi siang bolong. Adik, ini bukan main-main. Lebih baik kamu duduk diam di sini. Sekarang ini, masih ada yang berebut naik panggung buat malu diri sendiri. Sungguh memalukan. Kok bisa? Keluarga Jiang melahirkan 2 orang bodoh ini. Benar-benar memalukan. Bayangan melintang di tirai hijau. Angin berbisik menyapa cahaya. Kayaknya aku punya bakat sastra juga. 2 baris ini benar-benar bagus. Masa Jiang Linglong bisa puisi? Kukira Jiang Linglong sama saja seperti adiknya. Bodoh. Tadi sangka 2 baris puisinya lumayan juga. Tidak mungkin. Mana mungkin orang bodoh ini bisa buat puisi? 0000. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang telah kamu lupakan? Sebenarnya apa baris berikutnya? 0000 memang sifat alami. Tidak perlu bicara tentang usia di depan orang. Hati kosong memang alami. Kenapa harus bicara sial-sial di depan orang? Gemetar 9 kali. Lonceng berdentang 9 kali. Bagaimana mungkin? Bakat puisi Jiang Linglong ternyata lebih hebat dari Yunfeng. Kakakku hanya membuat pohon besi bergetar 3 kali. Lonceng berdentang 3 kali. Pasti dia curang. Bodoh. Linglong bisa membuat puisi sebagus ini. Mengakui kekalahan. Adik, aku menang. Aku Profesor Sastra Tionghoa. Mengalahkan mereka sangat mudah. Aku tidak sedang bermimpi kan? Bakat puisi Jiang Linglong ternyata melebihi Yunfeng. Kakek, sesuai taruhan. Aku tidak perlu serahkan studi. Bisa dapat Ganoderma keluarga. Panggil orang. Tunggu. Ingin Ganoderma 1000 tahun itu mustahil. Paman, maksudmu apa? Menurut taruhan, aku menang. Maka aku mendapat Ganoderma keluarga. Mau mengingkari janji? Hai, jika kau menang dengan jujur, aku pasti terima kekalahan. Tapi kalian curang memakai puisi dari entah mana. Itu memalukan keluarga. Kau bohong.
Aku tak menjiplak puisi siapapun. Semua karyaku sendiri. Karya sendiri. Kalian berdua bisa menang lawan Yun Feng dan Yin King. 2 baris awal mungkin dibuat olehmu, Jiang Linglong. Lalu, 2 baris Jiang Yonghe. Bagaimana penjelasannya? Kau mau bilang, si bodoh Jiang Yonghe juga bisa bikin puisi? Pasti, waktu kau baca, bodoh. Itu dengar. Tidak, kakek. Percaya. Aku tidak buruk. Kumohon, berikan Ganoderma 1000 tahun padaku untuk mengobati adik. Jiang Linglong, kamu memang tidak berbakat sastra. Adikmu juga lahir lemah pikiran. Coba tanya, siapa di sini percaya puisi ini karya asli kamu? Keluarga Jiang kami selalu berbakat dalam sastra. Pernah melahirkan orang bijak. Sekarang kamu demi menang ujian melakukan hal memalukan seperti ini. Masih ingin merebut Ganoderma 1000 tahun. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bukan begitu, memang bukan sanggup-sanggup. Bukan. Baiklah, kalau kamu tidak mengaku, aku beri kamu kesempatan buktikan diri. Ayah, kata orang bijak, hati yang tulus tak mau berbuat licik. Sifat yang teguh, pasti luhur pula. Jika kamu kuat menahan hukuman 100 cambuk, masih ngotot puisi ini buatan sendiri, aku akui itu bukan plagiarisme. Hukuman 100 cambuk. Bukan hanya Jiang Linglong wanita lemah. Laki-laki kekar pun tak tahan 100 cambuk. Paling banyak 30 cambuk sudah luka parah dan pingsan. 100 cambuk masih mungkin Jiang Linglong selamat? Benar kata Jiang, hai Jiang Linglong. Jika kamu sanggup menerima 100 cambukan untuk membuktikan diri, aku anggap kamu tidak menjiplak. Nah, Jiang Linglong, jika kamu tahan 100 cambukan ini, aku percaya kamu orang berbudi. Aku akui bakat puisi kamu lebih baik dariku. Apa salahnya memberikan Lingji 1000 tahun itu padamu? Mengapa harus begitu untuk membuktikan diri? Buat puisi yang lebih bagus saja. Salah dengar. Anak lemah ini bilang ingin buat puisi yang lebih baik dari tadi. Puisi tadi saja, aku dan kakakku tidak bisa buat. Kamu masih berani bicara besar di sini. Adik, tadi aku hanya bisa buat puisi seperti itu dengan susah payah. Tak bisa buat yang kedua. Tenang aja. Kalau hukuman cambuk bisa tukar jamur, Lingji 1000 tahun untuk selamatkanmu. Kakak rela terima hukuman cambuk dengan penuh tekad untuk buktikan diri benar-benar tidak bersalah. Mohon semua tepati janji. Berikan jamur Lingji itu untuk adikku. Kok bisa kambuh di saat ini? Aduh, ayah. Minggir. Anak sakit ini memang parah keadaannya. Oh, jamur Lingji ini peluang terakhirmu. Jika terlewat, anak sakit ini tak bisa diselamatkan lagi. Dokter, kamu datang tepat waktu. Tolong jaga adikku. Nona tenang, saya awasi Tuan Muda. Tuan Muda, minum obat ini dulu supaya penyakitnya stabil. Mulai. Tidak, tolong jangan. Kakak, tolong jangan sekali lagi. Berhenti. Tolong jangan. Segera berhenti. Tidak, jangan sakiti dia lagi. Tolong. Linglong, menyerahlah. Kamu tak tahan 100 cambukan ini. Kalau terus begini, nyawamu terancam. Masih sempat untuk menyerah sekarang. Hah? Lihatlah sungai kuning mengalir deras dari langit menuju laut tanpa kembali. Lihatlah, di depan cermin istana rambut hitam pagi berubah putih saat senja. Bahagialah saat percaya. Jangan biarkan cawan kosong. Kita hadir ke dunia pasti berguna, harta hilang pun akan kembali. Inilah gerbang surga di kehidupan ini. Kakak, bangun. Puisi-puisi ini sudah cukup membuktikan kemampuanku, kan?
Kalau masih kurang, aku punya lebih banyak lagi. Meski puisimu lebih baik dari sebelumnya, kamu tetap tak bisa buktikan puisimu dulu, bukan hasil mencontek. Sial. Aku sudah berbuat banyak kebaikan sekaligus. Mengapa harus mencontek? Cepat! Ambilkan Ganoderma 1000 tahun itu. Sebelumnya, kakek yang salah. Ini Ganoderma 1000 tahun yang kamu inginkan. Dengan ini, penyakitmu akan sembuh. Bagus sekali, Adi. Dengan Ganoderma 1000 tahun, kamu akan selamat. Hahaha, hanya mimpi belaka. Siapa berani berbuat onar di keluarga Jia? Harta seberharga Ganoderma 1000 tahun hanya untuk menyembuhkan orang gagal. Sungguh sia-sia, lebih baik diberikan ke keluarga Liu agar tak terbuang percuma. Hari ini penilaian bakat keluarga Jack. Mengapa datang ke keluarga Jiang? Apa mau? Keluarga Jiang cuma kumpulan pecundang. Sebentar lagi dikeluarkan dari dunia sastra. Malah masih sempat adakan penilaian bakat. Sungguh lucu. Ning, maksudmu apa? Intinya keluarga Liu ingin adu sastra dengan keluarga Jiang. Kalau keluarga Jiang kalah, seluruh aset keluarga Jiang jadi milik keluarga Liu. Termasuk jamur Lingji 1000 tahun ini. Siapa mereka? Dia kepala keluarga Liu Huanyan dari Yunzhong. Nenek moyangnya dulu kalah ujian sastra dari leluhur keluarga Jiang, lalu meninggal dalam kesedihan. Sejak itu keluarga Liu selalu menentang keluarga Jiang. Adu sastra, Liu Hualin. Kamu tahu apa maknanya adu sastra? Salah sedikit. Peserta bisa kehilangan nyawa. Oh, apakah kepala keluarga Jiang takut untuk bertanding? Tidak berani bertanding. Langsung saja menyerah. Kalian hanya perlu menandatangani dokumen penyerahan aset ini. Semua aset akan diberikan kepada keluarga Liu. Kalian bermimpi, ayah. Keluarga Liu terlalu rakus. Mereka ingin mengambil semua harta keluarga Jia. Kakek, Liu Hualin jelas sudah mempersiapkannya. Kita tidak boleh jatuh ke perangkap mereka. Kumpulan pengecut berani mengaku keluarga terpelajar. Gimana harga diri kalian sebagai cendekiawan? Angkat pedang, lawan arus, tanpa ragu. Kejayaan bersinar malam. Berani sekali kalian menghina keluarga Jiang. Baris puisi ini lumayan bagus. Aku akan dibandingkan denganmu. Yongqing, jangan gegabah. Orang ini berbakat. Oh, pantas saja. Zhang Yunfeng disebut paling berbakat di Yunzhong. Memang hebat. Bisa langsung melihat bakat Liu Shan. Dia adalah yang dari keluarga Liu kalian. Pertama ikut ujian nasional, masuk 30 besar. Bahkan para sarjana istana sangat memuji jenius keluarga Liu, Liu Shan. Benar. Kalian dengar? Aku Liu Shan. Kalau keluarga Jiang takut padaku, lebih baik menyerah daripada mencari masalah sendiri. Kakek buyutku dulu bisa menekan keluarga Liu sampai tak berkutik. Sekarang keluarga Jiang juga tak takut pada keluarga Liu. Baik, jadi keluarga Jiang menerima tantangan adu literasi ini. Kami terima. Kami tidak takut padamu. Tenang, kakek. Mereka sudah menindas kita sejauh ini. Jika kita menolak lagi, bagaimana keluarga Jiang bisa bertahan di Yunzhong? Keluarga Jiang, kalah orang. Tidak kalah semangat. Jangan kalah semangat. Jangan kalah semangat. Kalah semangat. Baik, keluarga Jiang terima tantangan ini. Cara bertandingnya sederhana. Keluarga Jiang, pilih siapa saja. Bertanding kecerdasan dengan orang yang saya bawa, yang bertahan sampai akhir menang. Saya akan memulai pertandingan pertama. Siapa dari keluarga Jiang yang berani melawan? Saya? Kamu? Pergi. Kakak,
Kamu adalah penopang keluarga Jia. Biar saya coba dulu di pertandingan pertama ini. Tiga Xiangfeng memutus jiwa siang. Di dalam kotak setiap malam terdengar nyanyian naga. Bintang-bintang terkedut, warnanya pun hilang. Sebelum keluar dari sarungnya, sudah membelah awan. Hahaha, puisi bagus. Tak disangka Yongking bisa membuat puisi sebagus ini. Memang puisi yang hebat. Aneh, puisi Jiang Yongjing ini kenapa jauh lebih bagus dari puisi sederhana yang dia buat waktu ujian bakat keluarga? Jangan-jangan dalam pertandingan dengan Jiang Linglong tadi, dia sengaja mengalah? Satu tubuh, dua warna di musim semi dan gugur. Keluar sarung untukmu, menara gerbang langit setinggi 10.000 jauh. Keluarga Jiang hanya punya kemampuan segitu. Sebaiknya jangan mempermalukan diri lagi. Kalah saja. Keluar dari dunia sastra. Hei, aku tidak mahir berpuisi. Tapi untuk menghadapi keluarga Jiang, satu karya sederhana sudah cukup. Kamu hanya sedikit lebih baik dariku. Kemampuanmu ini tidak sebanding dengan kakak sulungku. Yunfeng, apakah kamu bisa menjaga warisan keluarga Jiang? Tanganmu. Baik. Kabarnya kamu adalah jenius nomor 1 Yun City. Hari ini biar aku lihat sendiri. Benarkah sehebat itu? Cepat saja. Mau adu puisi atau apa? Keluarkan soal. What? Soal? 100.000 pasukan berjudi malam. Baju besi lawan ombak. Busur belum ditarik, bintang pun jatuh. Panah melesat ke salju Tian Shan. Keberanian sekuat ular di lengan baju. Melangkah mantap meraih bintang, tak mencari gelar dari dewa. Membelah ombak di galaksi sekali jalan. Memang keberanianmu luar biasa. Sungguh pantas disebut Yunfeng. Hahaha. Celaka, Jiang Yunfeng akan kalah. Ikan besar utara terbang dari kolam tinta. Ombak puisi menumpuk salju. Rak pena tergantung di puncak gunung timur. Awan memenuhi kertas. Dengar, sekarang benar-benar giliran saya. Dengarkan baik-baik apa yang saya akan katakan. Saat pedang bersinar menerangi 19 daerah. Sebelum keluar, sarung hati tetap seperti Ling Fenggi. Hahaha. Saya bisa menanggung semuanya sendiri. Mau mati? Hahaha. Keluarga Jiang kalah. Hahaha. Tanda tangani perjanjian penyerahan ini. Lalu bawa semua orang bodoh dari keluarga Jiang dan pergi sekarang juga. Tinggalkan jamur Lingji 1000 tahun milikku. Kamu bermimpi. Apa? Keluarga Jiang ingin melanggar kesepakatan? Ingat, negara Wen memerintah dengan kebajikan sastra. Melanggar kesepakatan berarti melawan hukum. Hukumannya berat. Tidak bisa. Ling Jie ini untuk mengobati adik. Tidak boleh jatuh ke keluarga Liu. Siapa bilang keluarga Jiang kalah? Kamu, Jiang Rulong. Tua, belum dikenal di dunia sastra. Kamu yakin ingin menantang sendiri? Kalah dari junior. Reputasimu bisa hancur. Kalau keluarga saja tidak bisa dijaga, untuk apa reputasi? Saya yang turun. Baik, kalau memang ingin mati, aku akan mengabulkan. Awan mengunci gunung. Gunung memuntahkan segalanya. Air membelah danau. Air menelan bintang. Tinta pena tulis jejak angsa. Hitam buat pola naga. Bayangan bambu menyapu tangga. Debu tak berkeming. Suara lonceng menyeberang air. Bertemu jejak suci. Dia kalah. Dasar bodoh. Bicara apa kamu? Akan menang. Busur ukir.
Panah Gio membidik bayangan serigala langit. Ayah, kakek, ayah. Jadi, inikah ketua keluarga Jiang? Kalian sama saja seperti yang lain. Tidak berdaya menerima serangan. Mengapa? Liu Shan hanyalah pemuda. Tapi begitu berprestasi. Bahkan Jian Ning kalah oleh dia. Apakah Jiang hari ini benar-benar tidak bisa lolos dari musibah? Oh. Masih ada satu orang lagi dari keluarga Jiang. Bahkan Tianing dan Yunfang tak tandingannya. Siapa lagi dari keluarga Jiang yang bisa menandinginya? Jika dia mau bertindak, mungkin keluarga Jiang masih bisa diselamatkan. Tolong bantu, selamatkan keluarga Jiang. Senior, apakah keluarga Jiang masih menyembunyikan ahli hebat? Jiang Rulong, teka apa lagi kamu lakukan? Kamu kalah. Siapa keluarga Jiang bisa bertarung? Benar ayah. Keluarga Jiang mana punya senior? Siapa orang yang Anda maksud? Kakek, maksud Anda senior yang memecahkan teka-teki leluhur dan menghancurkan batu Wensheng. Aura bakat yang mengerikan. Tidak. Bakat orang ini mungkin sudah melampaui tingkat Wensheng. Bahkan Wensheng senior Li yang terhormat pun tidak punya bakat sekuat ini. Benar. Teka-teki yang ditinggalkan ayahku dulu butuh seseorang di atas tingkat Wensheng. Bisa dipecahkan. Kalau senior bisa pecahkan teka-teki batu Wensheng, dia setidaknya Wensheng. Kalau dia mau membantu, keluarga Jiang bisa lolos dari krisis ini. Apa maksudmu? Teka-teki di batu Wensheng. Keluarga Jiang dipecahkan orang, jadi keluarga Jiang punya anggota setingkat Wensheng. Cukup bagus. Sekarang kalian takut kan? Begitu senior bertindak, keluarga Liu pasti kalah hari ini. Hahaha, benarkah? Karena ada Wensheng yang menjaga, lalu kenapa sampai sekarang belum terlihat? Senior, tolong selamatkan keluarga Jiang. Senior, mohon muncul dan selamatkan keluarga Jiang. Senior, tolong selamatkan keluarga Jiang. Senior, mohon muncul dan selamatkan keluarga Jiang. Senior, tolong selamatkan keluarga Jiang. Senior, tolong selamatkan keluarga Jiang. Adik, cepat, berlutut. Tak ada yang berlutut pada diri sendiri. Aduh, kalian sungguh mengemis dengan tulus agar aku membantu. Saya bantu? Dasar bocah, omong kosong apa lagi? Aku berpura-pura jawab pertanyaan kakek sebelumnya. Sekarang, dia berani berbicara kasar, berpura-pura senior itu. Kamu benar-benar putus asa. Cukup! Jiang Yonghe, jam berapa ini? Masih omong kosong. Apakah Anda ingin melihat yayasan keluarga Jiang hancur? Jiang Linglong, cepat dan jaga saudaramu. Jika dia menabrak senior karena ini, senior menolak untuk menyelamatkannya. Jika keluarga Jiang sudah tamat, kakak tidak ingin mendapatkan perawatan lucidum ganoderma 1000 tahun itu. Sekarang bukan waktunya kau main-main. Kembalilah. Jika tidak ada yang percaya kebenaran, maka lupakan saja. Anda yang tidak biarkan saya bantu. Bakat puitis yang sebelumnya ditampilkan Sungai Yonghe, Anda telah berubah menjadi salju seperti sutra hijau. Memang ada konsepnya ya. Mungkinkah Anda adalah sampah kecil yang tidak tahu karakter besar, tetapi Anda berani membenci masalah yang ditinggalkan oleh kakek buyut Anda? Apakah itu masalah? Benarkah dia yang memecahkan soal di batu suci? Bahkan jika dia bukan senior itu, bakat puisinya mungkin masih bisa mengalahkan keluarga Liu. Yang He, keluarga Jiang sedang dalam krisis. Kakek mohon bantuanmu. Selamatkan keluarga dari krisis. Ayah, apa maksudmu? Kamu benar-benar percaya ucapannya? Benar, kakek. Dia baru 8 tahun. Bagaimana mungkin dia senior itu? Apa yang kalian tahu? Yone, meski bukan senior itu, dia masih mungkin menyelamatkan keluarga Jiang. Tidak bisa. Adikku 8 tahun.
sakit dan lemah. Jika ikut lomba, sedikit saja salah bisa mengancam nyawanya. Saya tidak setuju dia naik panggung. Aku tidak salah lihat kan? Keluarga Jiang benar-benar menaruh harapan terakhir pada anak berusia 8 tahun. Dan katanya anak itu bahkan bodoh sejak lahir. Panik mencari solusi asal-asalan. Itu jelas mereka. Sepertinya keluarga Jiang benar-benar kehabisan orang. Daripada membiarkan anak 8 tahun naik panggung untuk mati, lebih baik tanda tangani perjanjian penyerahan. Lalu semua berlutut minta ampun keluarga Liu. Mungkin kami akan kasihan dan beri kalian jalan hidup jadi budak di keluarga Liu. Saudara sepupu Yang He, sebelumnya memang kami yang salah. Tidak harus berkata begitu padamu. Tapi sekarang ini, menyangkut hidup mati keluarga. Lupakan kejadian lalu. Selamatkan keluarga. Setelahnya, apapun hukuman darimu, aku terima tanpa keluhan. Kalau kamu memang masih marah, maka aku rela menerima 100 cambukan. Halo, sepupu. Jika kamu mau membantu, aku minta maaf atas kejadian sebelumnya pada kamu dan kakak. Apapun syaratmu, aku sanggup. Tidak boleh. Dia masih anak-anak. Kalian tidak boleh memaksanya. Jiang Linglong, ini saat keluarga kita bertarung. Jiang Yuanhe tetap bagian dari keluarga. Dia seharusnya juga berkontribusi. Saat adikku sakit, di mana kalian? Apa pernah kalian berbuat sesuatu untuknya? Sekarang keluarga menghadapi masalah, kalian baru ingat dia bagian keluarga. Memang sebelumnya kami salah. Kami bisa meminta maaf dan memberi kompensasi. Linglong, bagaimanapun juga kalian berdua masih keturunan Jiang. Keluarga adalah keluarga yang dulu ayahmu pertaruhkan nyawa untuk melindungi. Kalian mau membiarkan warisan keluarga Jiang yang ratusan tahun hancur begitu saja? Anggap saja kakek memohon pada kalian. Yang dan sepupu, tolong keluarga. Yang dan sepupu, tolong bantu keluarga Jiang. Yang dan sepupu, tolong bantu keluarga Jiang. Yang tolong bantu keluarga Jiang. Yang dan keponakan, tolong bantu keluarga Jiang. Tolong bantu keluarga Jiang. Sebenarnya, kenapa? Dia baru berumur 8 tahun. Belum pernah sekolah. Kalian memaksanya untuk mati. Sudah. Ayah, tapi sebagai orang tua, meski kita membiarkannya bertarung, tanpa jamur abadi, dia tetap akan mati. Aku akan bertanding dengannya. Kau juga mau tanding denganku? Haji. Sekali gagal, kakak tak berguna. Tidak bisa menyembuhkan sakit. Tolong, jaga dia. Apa yang kau lakukan? Dia melukaimu. Biar aku yang menghukumnya. Mau mengajari aku? Anak kecil, belum dewasa, berani bicara besar. Adik, cepat kembali. Kau bukan lawannya. Sampai di titik ini, keluarga Jiang tidak punya pilihan lain. Biar dia coba saja. Tapi dia masih sangat kecil. Bagaimana kalian tega membebankan harapan keluarga padanya? Bocah lemah, itu berani mencoba. Kau sebut siapa bocah lemah? Aku sebut kau. Bocah lemah, kau menjebakku. Kecerdasanmu rendah. Menang melawanmu tidak membanggakan. Tapi kau yang menyakitinya. Jadi aku hanya memberimu sedikit pelajaran. Apa yang lucu? Berani meremehkan aku. Langsung saja. Mau adu apa? Kamu duluan, kasih tantangan. Celaka! Yuan He terlalu percaya diri. Liu Shan sangat pandai sastra. Yang He hanya sedikit mahir puisi. Kalau bikin tema dulu, mungkin masih ada peluang menang. Sekarang Yang He suruh Liu Shan bikin tema.
Kalau Liu Shan kasih tebak-tebakan, tamatlah kita. Yonghe, jangan sampai kenapa-kenapa. Berani sekali. Malah sudah aku kasih tantangan dulu. Jangan merasa hebat, aku tidak akan menahan diri. Pertarungan ini, kalau kamu kalah, itu salahmu sendiri. Di lukisan itu, naga diam, harimau pun tenang. Pelayan cilik memang gitu. Kawat Liu yang memang ingin adu tebak-tebakan. Baris awalnya sulit sekali. Aku benar-benar tidak punya ide. Kuduga, Yonhe terlalu percaya diri. Keluarga Jiang tak punya harapan lagi. Semuanya selesai. Anak cendekiawan istana memuji pasangan kalimat ini. Kau dan dia tak ada harapan. Cuma seperti ini. Cendekiawan istana tak bisa jawab. Dengarkan baik-baik. Di papan catur, kereta tanpa roda, kuda tanpa tali kekang, serukan jenderal, tetap waspada. Tidak mungkin. Kau bisa menjawabnya. Sangat tepat. Benar-benar bagus. Ternyata, Yonhe bukan cuma pandai membuat puisi, juga bisa susun pasangan. Keluarga Jiang kini punya harapan. Semoga Buddha melindungi ayahku. Pulang dengan selamat. Yeay, Nara hebat. Luar biasa. Tidak menyangka anak 8 tahun bisa menjawab pasangan puisi Liu Shan. Keluarga Jiang benar-benar layak disebut keluarga cendekiawan dengan sejarah literatur. Anak ini mengejutkan. Tapi terlalu dini untuk menyimpulkan sekarang. Rendah hati saja. Hanya menjawab satu pasangan puisi. Perlukah terlalu bersemangat? Cuma sebuah pasangan puisi. Kian tidak. Ternyata aku meremehkanmu. Pasangan tadi bahkan kepala keluarga Jiang maupun anak paling berbakat belum tentu bisa menjawab. Ternyata kamu yang bisa menjawabnya. Kamu terlalu tinggi hati. Pasangan seperti ini mudah saja bagiku. Sombong. Saya masih punya satu lagi. Coba jawab. 1 desa 2 lorong, 3 cendekia, tak tahu 4, buku 5, kitab 6 prinsip. Berani mengajar 7, 8, 9 anak. Sangat berani. Bakatnya luar biasa. Mengapa bakat Liu Shan begitu menakjubkan? Tidak disangka anak kecil keluarga Jiang bisa memaksa Liu Shan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia layak disebut anak ajaib. Sayang, ia pasti kalah dalam adu kepandaian ini. Dihantam bakat sehebat itu, nyawanya sulit selamat. Jiang Rongrong, apa kau siap mengurus jenazah anak ini? Haha. Kau yakin Liu Shan pasti menang? Hahaha, tadi ia hanya kebetulan bisa membalas tantangan Liu Shan, itu hanya keberuntungan. Apa? Kau kira dia bisa menyelesaikan tantangan ini lagi? Tunggu, lihat saja. Bukan cuma dia. Untuk tantangan ini yang berbentuk pasangan puisi, tanpa kehadiran Sage Sastra, tak ada yang bisa menyelesaikannya. Apa? Hanya dia yang bisa menjawab pasangan kalimat ini. Adik, tenang saja. Kita harus percaya pada Yehe. Kamu mau bilang bocah ini seorang saja sastra? Dengan bakat puisian dan kemampuannya tadi, membuat pasangan kalimat, mungkin dia senior yang memecahkan teka-teki di batu sage sastra itu. Benarkah itu dia? Kalau benar, berarti dia sage sastra termuda. Sage sastra termuda di negeri kita. Bagaimana, nak? Tidak bisa melanjutkan. Mana mungkin? Dia sudah tertutup keberuntunganku. Masa dia tidak apa-apa? Kenapa tidak mungkin? Keberuntunganmu terlalu lemah. Tidak cukup buatku geli. Dengar baik-baik. Ini jawabanku. 9 dari 10 keluarga miskin hanya terkumpul 8 telci. Hyun Yupen. Masih ragu-ragu. Sangat rendah. Muncul lagi. Dia memang orang yang memecahkan masalah ahli tato. Sekian lama, kita semua salah menilai. Yehe adalah benar-benar jenius keluarga Jiang. Apa? Dia yang memecahkan teka-teki batu Weshang. Jadi,
Begitu kemampuan sastra Yehi sudah sebanding dengan Wen Xiang. Jadi hebat! Jadi hebat! Jadi hebat! Syukurlah, adikku baik-baik saja. Tidak mungkin. Jawab lagi. Mudah saja. Lanjut! Burung-burung, warna-warna, semua menyatu dengan indah. Hujan, angin, bunga, daun tiap hari. Mata menyerap air 3 sungai. Semangat mengguncang gunung. Kita menang! Ayo, pergi! Kita menang! Menang! Yunhe! Menang! Hahaha! Hebat! Paman Yunhe mengalahkan Liu Shan. Yang He! Turunkan aku! Aku kalah dari anak berumur 8 tahun. Yang dipakai tidak bisa mengalahkan anak 8 tahun. Menyerah! Anak kecil, jangan sombong. Biar aku yang mengajarmu. Mengajariku? Kamu belum pantas. Orang tua di belakangmu terlihat berpengetahuan. Mungkin dia bisa mencobanya padaku. Yang pihak, sombong. Kau tidak layak membuatnya turun tangan. Mengalahkanmu mudah bagiku. Kepala keluarga, izinkan aku menghadapinya. Silakan, jangan ragu. Tenang saja. Biarkan dia bayar atas kesombongannya. Adik, hati-hati nanti. Kalau tak mampu, langsung menyerah. Utamakan keselamatan. Paham? Tenang saja. 10 orang, dia tak bisa mengalahkan. Jangan meremehkan. Bahkan 10 orang seperti itu bukan tandingan. Kamu suka bohong. Awas tidak kena angin besar. Aku sombong. Kamu akan segera tahu. Beri soal saja. Benar-benar berani seperti anak sapi baru lahir. Bakat Qingji melebihi Liu Shan. Bisa dibilang tak terkalahkan di bawah sang maestro sastra. Biarkan Qingji ajukan soal. Kita tahu diri. Yonhe memang berbakat. Masih terlalu muda. Terlalu percaya diri. Aku justru merasa dia sangat yakin. Kita lihat saja dulu. Baik, semoga nanti kamu masih sarogan sekarang. Sebelumnya kamu lawan Liu Shan dengan tandingan. Hari ini bertanding puisi dengan... Berani sekali menantang puisi dengan sepupu Yanhe. Kali ini Jia pasti menang. Apa? Mengapa keluarga Jiang bereaksi seperti ini saat bicara soal puisi? Jangan-jangan anak ini pandai membuat puisi? Kepala keluarga Liu terlalu memujinya. Anak 8 tahun bisa buat pasangan kata sebagus itu. Sudah luar biasa. Mana mungkin dia bisa membuat puisi? Benar. Jadi, keluarga Jiang sengaja menipu kita agar Chen Shi mengganti tema. Mungkin begitu. Yang pihak keluarga Jiang memang licik. Nyaris saja. Kita tahu. Yakin mau adu puisi denganku? Apa takut? Kalau takut, akui kalah dan pergi dari sini. Aku akan ampuni nyawamu. Aku kalah. Haha. Menurutku, kamu tak ada peluang menang adu puisi denganku. Sebaiknya pilih topik lain saja. Apa yang terjadi? Jangan-jangan dia memang jago berpuisi? Qingji, jangan terpengaruh oleh keluarga Jiang. Dia pasti tak bisa berpuisi. Maka bicara seperti itu, biar kamu ganti topik. Adu puisi saja dengan dia. Jadi begitu, kamu memang tak paham puisi. Sengaja bicara begitu, agar aku ganti topik. Ada apa? Jangan-jangan kamu cuma bisa berbalas pantun? Bertaut dengan aku? Hayam piha. Mimpi saja. Hari ini percuma bicara. Aku akan bersaing puisi denganmu. Benar, kami ingin kamu ganti topik. Benar, ganti topik. Kami ingin kamu ganti topik. Benar, ganti topik. Keluarga Jiang benar-benar licik. Mau merusak keteguhan hatiku dengan cara ini. Sia-sia. Aku tahu hatiku tak tergoyahkan. Bukan orang sepertimu yang bisa menggoyahkannya.
Kami minta ganti topik. Kamu silakan. Buat soalmu sendiri. Terdengar kerusuhan suku luar perbatasan. Buat puisi tentang perang di perbatasan. Bikin puisi bertema medan perang. Anak kecil ini baru 8 tahun. Mungkin tidak tahu apa medan perang. Bagaimana buat puisi. Pertandingan ini sudah pasti menang. Dapat ide. Angin dan air membentang. Matahari terbenam dingin. Busur terangkat laksana bulan purnama. Lara seperti baju baja. Angin dingin seolah pedang tajam menembus gunung tinggi. Kavaleri pernah mengejar bulan di Cakrawala. Panah menghujani berkali-kali. Kita putaran pertandingan lingkaran merah. Kavaleri pernah mengejar bulan di Cakrawala. Menara penjaga menyaksikan angsa kembali. Bagus. Liu Shenji bisa membuat puisi sehebat ini. Puisinya setara Master Sastra. Kalau begitu, kita menang. Baca pedang saat mabuk. Mimpi tentang tumpukan pasukan. Daging panggang sejauh 800 li. Suara kecapi 50 senar luar perbatasan. Musim gugur periksa pasukan di medan perang. Kuda berlari cepat. Kusur seperti halilintar. Selesaikan urusan negara. Raih nama semasa dan setelah hidup. Sayangnya, rambut putih mungkin. Menang! Yuan He, menang lagi. Bakat puisi Yuan He dan sepupu sungguh luar biasa. Bahkan penyair suci pun mungkin tak mampu membuat puisi sebagus ini. Tuhan lindungi keluarga Jiang sejak ayahku baik-baik saja. Selama bertahun-tahun, keluarga Jiang akhirnya lahir lagi seorang sage sastra. Sage sastra. Adikku adalah Wen Xiang. Kakek benar. Sepupu perempuan dari penampilan yang hari ini, bakatnya pantas disebut sakti. Sebelumnya, Yuan He juga tidak berbohong. Topik yang ditinggalkan buyut, sepertinya juga dia yang memecahkannya. Bagus. Adikku adalah Wen Xiang. Kalau begitu, sepertinya dia baik-baik saja. Aku sudah lama bilang ganti topik. Kamu tidak ganti. Jadi bukan salahku. 50 koin tidak mungkin bawa 30.000 di badan. Bagaimana bisa menciptakan puisi sehebat itu? Apa yang mustahil? Sudah bilang, ganti topik. Kau keras kepala, mengira kami menipu. Kamu malah nekat menantang Yanya dan sepupunya. Sekarang kau tahu kehebatan mereka kan? Berani tanding dengan Yanya dan sepupunya. Pulang belajar 10 tahun lagi. Datang, Herji. Haji, kamu. Kamu selalu yakin. Bagaimana denganmu? Guru bilang keluarga Jiang hanya mengelabui aku. Kata mereka, tidak bisa bikin puisi. Jangan ganti topik. Lihatlah. Coba lihat sendiri. Nggak bisa. Bikin puisi. Saudara, tenang. Siapa sangka, bocah ini bukan hanya bisa berbalas pantun. Dia juga pandai membuat puisi. Salahkan saja, karena dia terlalu pandai menyembunyikan diri. Kepada keluarga. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tenang, hari ini antara keluarga Liu dan keluarga Jiang, yang menang pasti keluarga Liu. Tuan, Zhao. Senior Zhao. Selanjutnya, terserah Anda. Tenang, ada saya di sini. Anak itu tidak akan bisa berbuat apa-apa.
bakat yang menembus langit dan bumi, memunculkan fenomena ajaib. Hanya Sage Sastra yang bisa melakukan ini. Dia adalah Sage Sastra. Apa? Keluarga Liu mendatangkan seorang Sage Sastra. Cukup tahu banyak. Jika sudah mengenal saya, mengapa kalian belum tunduk? Inilah Sage Sastra sejati. Tekanan bakatnya saja sudah sangat mengerikan. Ada ingin keluarga Jiang berlutut. Mimpi. Menindas mereka bukan kehebatan. Berani tanding saya. Anak kecil ini bisa menahan tekanan dariku. Kalau begitu, tidak salah kalau Liu Shan dan Liu Shenji kalah darimu. Kau layak melawanku. Tak menyangka, bocah ini tahan tekanan Wen Shang. Jangan-jangan di usia semuda ini, bakat sastranya setara Wen Shang. Dari keluarga Jiang muncul talenta luar biasa seperti ini. Jika tidak dibasmi hari ini, dia akan jadi ancaman besar nanti. Mengalahkan dua orang itu bukan apa-apa. Naiklah, aku tetap akan menang atasmu. Menang aku. Hahaha. Anak kecil, semoga kemampuanmu sebanding dengan ucapanmu. Hayan Piha, bodoh sekali. Berani berbicara besar di depan Wen Shang. Kau benar-benar tidak tahu arti bahaya. Keluarga Liu mengundang Sage Sastra sejati. Tidak heran mereka ingin tantang keluarga Jiang dengan semangat. Ini Sage Sastra, sangat berpengetahuan luas dan berbakat. Yan He memang pandai berpuisi dan membuat pasangan kata. Tapi tetap tidak akan mampu melawan Sage Sastra. Jika Sage Sastra turun tangan, pasti mati atau terluka. Apa yang harus dilakukan? Yan, selama ada harapan, semua belum berakhir. Mungkin kita menyerah saja. Kita tidak bisa diam saja melihat Mion dan Tang Di celaka. Yunjun benar. Dengan bakat Yonhe dan Tang Yi, setelah beberapa tahun mereka pasti bisa menjadi Sei. Saat itu keluarga Jiang akan berjaya lagi. Mungkin sebaiknya kita mundur dari pertandingan ini. Asal kamu selamat. Menyerahkan seluruh aset keluarga Jiang pun tidak masalah. Liu Woyang, ternyata kalian mengundang Sage Sastra untuk bertanding. Keluarga Jiang bisa mengakui kekalahan pada pertandingan ini. Dan menyerahkan seluruh aset keluarga Jiang. Diserahkan semua. Tapi kita harus membawa Lingji 1000 tahun itu. Mengalah boleh, tapi jamur Lingji 1000 tahun. Tidak boleh jatuh ke keluarga Jiang. Tidak boleh jatuh ke keluarga Jiang. Liu Hualin, jangan menindas berlebihan. Anak kecil bernama Jiang Yunhe, baru 8 tahun sudah berbakat. Kelak pasti jadi luar biasa. Mana mungkin jamur Lingji 1000 tahun untuk menyembuhkannya. Jika ia hidup, kelak pasti akan membalas keluarga Liu. Keluarga Liu tidak mau memberikan jamur Lingji 1000 tahun pada kami. Mengalah, sekarang tak berguna. Yiheng tanpa jamur Lingji 1000 tahun tak lama hidup. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau aku bisa mengalahkannya, selesai urusannya. Benar-benar yakin bisa menang. Lawan pria tua, menang gampang. Apa? Anak kecil berani menghina saya berkali-kali. Sangat berani. Tidak perlu marah seperti itu. Katakan saja yang sebenarnya. Anak, belajar rendah hati dalam hidup. Hari ini saya akan memberi pelajaran. Agar kamu tahu bicara sembarangan bisa mendatangkan masalah. Saya akan memberi soal. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Sekarang takut. Kalau takut, berlututlah. Minta maaf. Dengan hormat. Saya akan memaafkan. Aku takut padamu. Menurutku,
Kamu bukan dari keluarga Liu, tidak perlu ikut campur. Kalah dan pergi sekarang. Nanti kalau aku yang masih berumur 8 tahun menang, Wenshin akan marah. Nanti aku menangimu, anak 8 tahun. Malu bagi gelar sastrawanmu. Aku sastrawan sudah hidup lama. Baru kali ini bertemu orang tuamu. Aku tak sabar menunggumu membayar konsekuensinya. Cukup bicara. Mau adu apa? Ayo! Kamu sudah tunjukkan membuat puisi dan pasangan kata. Kali ini aku akan tambah sulit. Ayo membongkar Hanzi. Tidak baik. 就是mau adu. Membongkar karakter Hansi. Tamatlah. Kakek, apa itu bongkar karakter Hansi? Bongkar karakter Hansi adalah memecah Hansi, lalu membuat pasangan kata. Lebih sulit dari pasangan kata biasa. Benar. Joshua ini benar-benar buruk. Sastrawan terhormat. Malah memakai soal sulit seperti ini untuk anak kecil. Beda, mereka pasti kesulitan. Jadi, Yana ada dalam bahaya. Hehe. Jiao lawan Shang memang tidak mengecewakan. Baru muncul sudah memberi teka-teki sulit seperti ini. Sekarang aku ingin melihat dengan jelas bagaimana anak itu akan menanggapinya dengan baik. Dibandingkan tebak huruf, ini memang lebih menarik. Nanti kalau kamu gagal menjawab, makin seru jadinya. Dengarkan, baik-baik. Hujan es di jendela, 2 titik di timur, 3 titik di barat. Haba kangku adalah huruf dongdian, 3 giliranmu. Anak kecil, kalau kamu tidak bisa jawab, pedang keberuntungan di atas kepalamu akan turun ke lehermu. Bagaimana? Nanti kamu tidak akan merasa ini lebih menarik, kan? Hahaha, tidak heran Zhou sang penyair hebat, memang luar biasa. Baris atas ini sungguh luar biasa. Anak keluarga Jiang pasti tidak bisa menjawabnya. Jangan menebak aku dengan otak kerasmu. Padanan sepele seperti ini. Hanya kau yang gagal menjawab. Sudah mau mati, masih sombong. Kau bilang bisa menjawab. Aku ingin lihat bagaimana jawabanmu. Anak kecil, waktumu hampir habis. Cepat jawab. Pedangku tidak kenal ampun. Dengarkan baik-baik. Aku jawab. Potong semangka. 7-8 tebasan. Bagi tamu. Pecah. Bagaimana jika pakai kata potong dan bagi? Kau benar-benar bisa jawab ini. Soal ini langsung dari sang penyair. Kau baru 8 tahun ternyata bisa jawab semudah ini. Sulitkah? Tidak terasa? Tepat sekali. Benar-benar berhasil. Saudara sepupu Yonhe hebat. Bahkan soal tersulit dari Wensang pun bisa dijawabnya. Semua bisa dijawab. Luar biasa. Baru muncul keanehan bintang Wengku. Hari ini suasana di Yonhe sangat berbeda. Kakak sepupu Nian adalah reinkarnasi bintang Wengku. Syukurlah adikku baik-baik saja. Terima kasih atas perlindungan leluhur. Keluarga Jiang memiliki anak berbakat seperti Yonhe. Pasti akan berjaya. Bagaimana? Tua, berani kalah. Kita terima. Ayo lagi. Kali ini kita adu imajinasi. Bawa kemari. Di setiap kertas ada satu benda. Lampu, pohon, awan, lalu campur. Kita only ambil satu kata. Kedua kata cantumkan dalam satu puisi. Kita lihat siapa puisinya lebih dalam dan indah. Bakat kecil, tapi suka gaya. Mulai saja. Hayam Piha, bikin puisi aneh. Aku jagonya. Kali ini aku mau lihat bagaimana kami menang. Aku dapat kata seruling, tunjukkan punyamu. Aku dapat kata kuda. Kita pakai kata seruling dan kuda. Biar aku
Mulai dulu. Suara seruling jatuhkan rembulan di gerbang. Tapak kuda hancurkan embun di gurun. Bagus! Pantas disebut Master Sastra. Memang cerdas dan puitis. Pasangan kalimat ini sangat seimbang dan bermakna. Suara seruling membelah salju di danau dan langit. Semut takut terluka, tentara khas. Mana mungkin kamu masih bisa cocokkan jawabannya. Saya belajar sastra bertahun-tahun. Ternyata saya kalah dari anak berumur 8 tahun seperti kamu. Sebelumnya kamu yang memberi soal. Sekarang giliran saya. Karena kamu suka permainan undian kata. Mari kita tanding membuat puisi dari undian kata. Kita tetap undi satu huruf secara acak dari atas. Buat puisi dengan itu sebagai tema, bagaimana? Tidak perlu tanding lagi. Kamu sangat berbakat. Saya mengakui kekalahan. Jadi, kamu menyerah. Ya, kita menang, kita menang, kita menang. Yahya mengalahkan Wenshang muda. Keluarga Jiang, kita melahirkan seorang Wenshang muda. Adikku adalah Wenshang muda. Hebat, kita menang. Tenang, saya tidak bisa. Ya Wenshang. Jangan menyerah. Keluarga Liu gimana? Pertarungan kata ini memang antara keluarga Liu dan Jiang. Saya membantu karena menghormati ketua keluarga Liu lama. Ini sudah demi keluarga Liu. Kali ini kamu melarang saya menyerah. Ingin aku mati di arena ini? Tidak. Bukan itu maksudku. Aku hanya terlalu cemas. Tidak perlu bicara lagi. Memang aku bukan lawan Jiang. Aku menyerah. Jika masih ada anggota keluarga Liu yang ingin bertarung, silakan naik. Siap-siap kalah. Penatua, baik-baik saja. Walin, mau kemana? Tombak seperti naga. Kalian hanya beruntung. Aku menyerah. Kalau sudah menyerah, tanda tangani perjanjian. Serahkan seluruh aset keluarga Liu. Jiang Rulong, kamu yakin ingin melakukan ini? Keluarga Liu, kami punya orang di pemerintahan. Aset keluarga Liu, berani saya jamin. Berani terima tantangan. Saya menang debat karena kemampuan saya. Kenapa tidak berani menang? Kuyan kau benar. Walin, cukup bicara. Tanda tangani. Baik. Tanda tangan. Ingat, Jiang Rulong. Hari ini keluarga Liu mengakui kalah. Jangan terlalu bangga. Hari ini saya kehilangan. Saya akan merebut kembali 100 kali lipat. Haji! Baik, aku butuh tenang dulu. Yonhe, semua berkat bantuanku kali ini, keluarga Jiang bisa bertahan. Aku terlalu mementingkan kepentingan selama ini. Aku lalai pada kamu dan kakakmu. Aku berjanji akan introspeksi. Hal seperti ini tak akan terjadi lagi. Ini Lingji 1000 tahun yang kamu inginkan. Ambil saja. Bagus dengan Lingji ini. Penyakit adikku bisa disembuhkan. Yonhe, Pupo, aku memang bicara hal yang salah sebelumnya. Aku akui salah. Selama kamu mau memaafkan aku, terserah. Kamu mau bagaimanapun, aku pasti akan menerima. Aduh, aku juga di sini. Ya hei, dulu paman salah menilai. Bisa maafkan paman? Kalau tidak maafkan, paman bakal goda sampai kamu maaf. Aduh. Baik. Sudah cukup, oke? Karena kalian sudah menyadari kesalahan. Aku maafkan kalian
Ayah, ada apa ini? Ini surat dari pemimpin kota. Dia tahu kita menang debat melawan keluarga Liu. Jadi undang keluarga Jiang ke festival Fengxian. Keluarga pemenang dapat gelar keluarga terkemuka dan dianugerahi gelar bangsawan. Orang yang meraih juara utama akan dinobatkan langsung oleh Yang Mulia sebagai Dewa Puisi. Festival Pengangkatan Dewa ini adalah kompetisi nasional. Tidak disangka, setelah leluhur wafat, keluarga Jiang kita masih bisa ikut kontes nasional seperti ini. Benar. Acara sebesar ini, hanya keluarga sastra terbaik yang berhak itu. Kalau bukan Yunhe mengalahkan keluarga Liu, Tuan Kepala Wilayah juga tidak akan mengundang keluarga Jiang kita. Jika keluarga Jiang kita bisa juara di kompetisi ini, keluarga Jiang akan jadi terkenal di seluruh negeri. Juara di kompetisi nasional, sulit. Tapi, meski tidak juara, bisa ikut kompetisi nasional, sudah jadi kehormatan besar bagi keluarga. Kakek, anggapan itu keliru. Sebelum hari ini, keluarga Jiang memang belum layak juara di kompetisi nasional. Hari ini, keluarga Jiang, kita punya penyair muda yang luar biasa. Dengan Yan dan sepupu, keluarga Jiang pasti akan menonjol. Mungkin meraih peringkat. Puisi yang dibuat Yan dan sepupu sebelumnya luar biasa. Lomba nasional kali ini seharusnya tentang puisi. Gelar juara utama memang penyair immortal. Benar, dengan Yan dan Yan, kalian masih punya peluang meraih peringkat. Jangan terlalu banyak berpikir dahulu. Aku belum bilang akan bantu. Yunhe, kamu harus ikut. Kalau kamu tidak ikut, keluarga Jiang pasti terakhir di kompetisi nasional. Benar, yang sepupu kompetisi nasional langkah. Lewat kesempatan ini, belum tentu ada lagi. Inti sepupu kompetisi nasional impian keluarga terpelajar, acara terbesar di Wenbo. Ini juga kesempatan bagimu memperluas wawasan. Benar. Hayung pun benar. Coba saja. Anggap menambah pengalaman. Baiklah, aku akan lihat-lihat. Ayah, daftar peserta kompetisi sudah keluar. Silakan, ayah lihat. Sejak leluhur keluarga Jiang dari Yuncheng wafat, keluarga Jiang pun jatuh miskin. Mereka punya hak apa untuk ikut konferensi waktu? Kabarnya direkomendasikan oleh kepala daerah. Baru-baru ini, katanya keluarga Jiang dari Yuncheng menang adu sastra melawan keluarga Liu. Oh, keluarga Jiang menang lawan keluarga Liu. Hayang pihak. Menarik juga. Zaman dulu, leluhur keluarga Jiang mengalahkan keluarga Fang kami dan jadi terkenal di seluruh negeri. Jadi, saja sastra. Sekarang, saatnya hitung ulang semuanya. Tenang ayah, di konferensi Fengxian kali ini, aku pasti akan mempermalukan keluarga Jiang sampai jadi bahan tertawaan. Ini arena utama kompetisi Fengxian. Megah sekali. Tidak menyangka saya bisa ikut konferensi Fengxian. Orang kampung. Kamu bicara sama siapa? Saya bicara sama lawan saya. Ada masalah? Kamu. Yanfeng, jangan buat keributan. Mereka duluan cari masalah. Kenapa disalahkan ke saya? Arena kompetisi Fengxian tidak seperti tempat lain. Beberapa tahun ini, keluarga Jiang memang makin lemah. Kita sudah susah payah sampai sini. Jangan cari masalah. Cukup. Kita masuk dulu. Pak, Fang, Tuan Fang, orang belakang tadi menyinggung saya. Nanti, kamu tahu harus apa kan? Keluarga Jiang dari Yuncheng tiba. Di antara keluarga terpelajar terbaik di dalam negeri, ada keluarga Jiang dari Yuncheng seperti itu. Ingat, ini adalah tempat konferensi Fengxian. Bukan semua orang bisa masuk sini. Pergi, cepat keluar. Hei, kenapa kau menghina? Keluarga Jiang kami memang telah menurun selama bertahun-tahun. Tapi kali ini kami diundang langsung oleh Tuan Gubernur. Kenapa kami tidak boleh masuk? Tuan Gubernur mau mengundang keluarga kecil seperti kalian ke konferensi Fengxian?
Aku yakin undangan itu jelas palsu buatan kalian. Memasukkan undangan adalah kejahatan berat. Mumpung aku masih baik hati, cepat pergi. Kalau tidak, aku buat kau kalah lebih parah. Apa maksudmu? Maksudnya apa? Kalian masih belum paham? Waktu kalian masuk tadi, apa kalian menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh disinggung? Kamu maksud dua orang tadi? Jelas tadi mereka yang menghina kami. Aku hanya bicara sedikit, lalu dia menyuruhmu menghadang kami di sini? Begitu sempit pikirannya. Berani memfitnah tuan muda. Keluarga Jiang memang nekat. Kalian tahu siapa dua orang itu? Dua orang barusan. Satu adalah ahli sastra Hanlin Akademi Feng Lao Wensheng. 10 tahun lalu Feng Lao Wensheng mengalahkan pesaing jadi pemenang utama dan dinobatkan anak dewa oleh raja. Yang satu lagi adalah putra Feng Lao Wensheng. Sejak kecil ahli sastra. Hari ini paling berpeluang menang di Feng Xian Hui. Kalian cari masalah dengan dua orang itu. Kalau mereka hancurkan keluarga Jiang, sama mudahnya seperti membunuh. Apa? Orang tadi itu Ark yang jadi peringkat pertama di daftar jenius nasional. Kakek itu ternyata juara konferensi dewa generasi sebelumnya. Anak dewa. Apakah aku membuat masalah? Ternyata dari keluarga Fang. Pantes. Bukan salahmu. Mereka memang sengaja menargetkan keluarga Jiang. Dulu, ayahku pernah ikut kompetisi nasional. Pernah berselisih dengan leluhur keluarga Fang. Lalu, sepakat untuk adu literasi. Hasilnya, leluhur keluarga Fang kalah. Cedera parah, lalu meninggal. Jadi wajar kalau keluarga Fang menentang kita. Leluhur keluarga Jiang kok suka cari musuh? Setelah keluarga Liu, sekarang keluarga Fang. Keturunan keluarga Jiang memang sulit. Liu Ye, kepala keluarga mengundang kita. Masa kita pulang gitu saja? Kalau pulang begitu saja, keluarga Jiang sulit bertahan di dunia sastra. Bisa menghambat masa depan adik. Kamu mau masuk? Sepupu itu, kamu tahu cara masuk. Kamu masih anak kecil. Mau masuk gimana? Hari ini tegas. Saya tidak biarkan kalian masuk. Mau siapapun datang, tetap tidak bisa. Yakin. Kita diundang ke sini. Kalau ribut, dua orang keluarga Fang mungkin aman. Tapi tetap harus buka pintu. Yakin tidak akan dituntut? Anak muda, jangan kurang ajar. Kamu kira saya tidak berani? Mau saya panggil orang menangkap kalian karena mengacau? Iya, kamu yang maksa saya. Timbungan 3 kilogram. 1 petang, 2 dingin. 19 jurus. Anak kecil, bagaimana bisa punya bakat sehebat ini? Apa dengan anak kecil? Kami Yanhe dan sepupunya itu penyair muda berbakat. Apa? Penyair muda? Dia itu masih anak kecil. Aku belum pernah dengar. Di Wancheng ada penyair muda. Apalagi masih anak kecil. Kau belum dengar. Itu karena kami Yanhe dan sepupunya. Belum diakui saja. Aku tak peduli semua omongan itu. Lagi pula, dia masih anak kecil. Tak mungkin jadi penyair hebat. Meski dia penyair hebat, berani buat keributan di konferensi Feng Xian, tetap saja salah besar. Apa yang terjadi? Sampai Pangeran Agung turun tangan, kalian celaka. Lapor Pangeran. Mereka coba menerobos konferensi Feng Xian. Aku cegat, lalu dendam. Mereka ganggu ketertiban konferensi. Mohon Pangeran beri hukuman. Kamu bohong! Pangeran, kenyataannya tidak seperti yang dia katakan. Kami keluarga Jiang dari Yun City. Datang atas undangan Tuan Kepala Wilayah. Orang ini menghina dan menghalangi kami. Dia juga merobek undangan. Kami tidak berniat bertindak kasar di sini. Mereka keluarga Jiang Yun City. Anak itu adalah cucu Zhao, pemenang lomba sastra yang berusia 8 tahun. Karena mereka diundang
Mengapa kamu menghalangi mereka? Melapor. Itu karena ibunya menyinggung Tuan Fang. Saya melakukan ini atas perintah Tuan Fang. Tuan Fang? Fang Zhou? Ya, benar. Fang Zhou memang sangat berbakat. Di usia muda sudah menjadi santo dan paling berpeluang menjadi abadi di kompetisi ini. Tapi pada akhirnya, dia belum jadi abadi. Pengawal, bawa orang ini pergi. Urus aturan. Pangeran! Saya salah, Pangeran! Ampuni saya, Pangeran! Ampuni, Pangeran, ampuni! Orang yang menghalangi kalian sudah saya hukum. Tapi, kalian mengacaukan acara, itu meremehkan istana. Apa yang harus saya lakukan kepada kalian? Apa yang harus kulakukan pada kalian? Pangeran, maafkan kami. Kami sama sekali tidak berniat meremehkan kerajaan. Bersetuju, sesiapa yang melakukan sesuatu haruslah bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Aku yang mengacaukan tempat ini. Mereka tidak terlibat. Kau masih anak-anak. Berani-beraninya membuat kekacauan di sini. Kau tahu menipu pangeran itu pelanggaran berat? Dia melarang kami masuk. Jadi aku membuat keributan agar kalian keluar. Sebenarnya aku tidak bersalah. Bahkan, kau seharusnya berterima kasih pada. Apa maksud? Apa katamu? Aku harus berterima kasih padamu. Benar. Kalau aku tidak mengacaukan acara, bagaimana mungkin Pangeran Mahkota tahu ada petugas pendaftaran di bawah berani menyalahgunakan jabatan demi kepentingan sendiri? Bahkan petugas pendaftaran saja seperti ini. Berapa banyak perusahaan seperti ini di negara kita? Ini Pangeran Mahkota. Hati-hati bicara. Pangeran Mahkota, sepupuku masih kecil. Aku yang melakukan semua ini. Hukum saja. Aku mohon maafkan. Keluarga Jiang lainnya. Oh, aku yang melakukannya. Jangan bertengkar lagi. Pangeran Mahkota, semua salahku. Aku merasa tidak puas. Maka aku bertindak gegabah seperti ini. Pangeran Mahkota, hukum saja aku. Cukup. Kok, bocah 8 tahun? Berani bicara seperti itu? Usia bukan penentu. Langkah kecil memang luar biasa. Kalau begitu, kamu yang mengacaukan acara, bukan? Buktikan saja pada saya. Aku tidak hukum kamu, malah akan memberi hadiah besar. Kalau begitu, buatlah puisi tentang bunga plum sesuai permintaanku. Dalam 10 detik, buatlah puisi yang memuaskan saya. Membuat puisi tak perlu 10 detik. Kasihanmu hijau serinjak sandal. Di kayu, ketuk tak kunjung dibuka. Warna musim semi memenuhi taman. Setangkai aprikot merah keluar pada. Indah sekali. Taman penuh warna musim semi tak bisa tertahan. Setangkai aprikot merah muncul dari balik dinding. Haha. Menyangka usia kecil, kau punya bakat puisi begini. Nampaknya daftar jenius negeri kita hari ini perlu diperbarui. Bakat puisi kalian sungguh luar biasa. Setiap syair jadi karya bagi. Pangeran Mahkota, adik saya menulis puisi ini. Apakah ia tidak perlu dihukum? Hahaha. Saya menepati janji. Mari. Bukan hanya tidak dihukum, malah mendapatkan hadiah besar. Kemarilah. Giok ini, biar SPT saya. Dengan Leontit, kau bisa meminta saya memenuhi satu permintaanmu. Terima kasih, Pangeran Mahkota. Jadi, kenapa belum menulis? Terima kasih, Pangeran Mahkota. Anak saya masih kecil, belum paham etika. Mohon pengertian Pangeran Mahkota. Anak Sun muda, tapi sudah sangat berbakat dalam puisi. Tampaknya, dia pasti akan bersinar di acara fengsian. Saya sangat menunggu. Saya akan mengantar kalian masuk sendiri. Tadi sangka putra mahkota begitu ramah. Bukan putra mahkota yang ramah. Bakat puisi Yan He dan Tang Yi membuatnya terkesan. Benar. Semua ini berkat Yan He. Tanpa Yan He,
Bahkan untuk masuk acara Fengshen pun, keluarga Jiang tidak bisa. Kami hanya bisa pulang dengan malu dan tidak layak di dunia sastra. Bahkan, Putra Mahkota sangat menghargai bakat puisi Arif. Kali ini, keluarga Jiang bisa meraih prestasi di acara Fengshen. Mengapa keluarga Jiang juga masuk? Keluarga Jiang sudah lama jatuh. Meski ikut kompetisi, cuma bikin malu diri sendiri. Kebetulan, aku akan menyelesaikan dendam lama dengan mereka. Bapak benar. Jiang tidak seberapa. Nanti aku akan mempermalukan mereka di depan umum. Nama baik mereka hancur. Kompetisi Fengshen diadakan untuk memilih dan menobatkan poet immortal. Sekaligus memilih keluarga sastra terbaik untuk gelar bangsawan. Penjaga negara sastra, kekayaan tetap lancar. Kompetisi Fengshen tiap 10 tahun. Siapapun yang menang akan mendapat kehormatan besar. Apalagi jika jadi juara, bisa jadi puncak sastra. Bahkan, kaisar pun harus menghormatinya. Yang Feng, Yang Qing, Yang He. Manfaatkan kesempatan ini untuk terkenal. Tenang, kami berusaha maksimal. Sure, Festival Dewa Puisi kali ini, kamu harus jadi juara. Keluarga Fang akan punya satu dewa, satu dewi. Saat itu, di negara Wei, tak ada yang berani menantang keluarga Fang. Tenang saja ya, aku sudah jadi jenius nomor 1 di daftar Feng Yun. Kali ini, di Festival Dewa, aku bisa kalahkan semuanya sendiri. Gelar Dewa Puisi pasti milikku. Cukup. Langsung saja, siapa duluan? Jiang Yunfeng dari keluarga Jiang di kota Yun ingin belajar dari kalian. Nomor 1 di daftar Feng Yun, puisi muda, Fang Zhou. Kalian yang tadi kenal, tak layak melawan. Kalian tak layak menantangku. Kalian tak sanggup menahan kekuatanku. Masih berani tampil malu-maluin. Apakah keluarga Jiang semuanya lemah? Kakak! Yunfu! Kamu tidak apa-apa. Aku telah mempermalukan keluarga Jiang. Ternyata dia begitu hebat, bahkan tanpa bertindak. Baru tekanan sudah tak mampu bertahan. Bagaimana bisa bertanding? Dia sentuh sastra, muda, kekuatan sastra luar biasa. Lei Wenzheng, kamu masih kurang kuat. Wajar saja, kamu bukan lawannya. Jangan pikirkan. Kembali belajar beberapa tahun lagi. Perkuat kemampuan sastra. Ada lagi dari keluarga Jiang yang bisa menantangku? Banyak datang hari ini. Jangan-jangan semuanya cuma kumpulan orang lemah. Tidak ada satupun yang layak tampil. Orang ini terus menyasar keluarga Jiang. Jelas ingin mempermalukan kita. Saya akan bersaing dengannya. Mereka sengaja mempermalukan kita. Saya tanding dengannya. Lin Qing kembali. Yunfeng kalah. Kalau kamu maju, hanya bunuh diri. Lalu, bagaimana? Masa kita biarkan mereka merendahkan keluarga Jiang? Saya sudah tahu ikut kalian. Pasti harus bereskan masalah kalian. Bagaimanapun, sekarang saya bagian dari keluarga Jiang. Tidak mungkin saya diam lihat keluarga Jiang dihina. Saya akan bertanding denganmu. Saudara, kamu yakin? Jangan sampai terluka. Soal puisi, saya tak takut siapapun. Ada apa? Keluarga Jiang mengirim anak kecil ikut lomba. Anak kecil ini pasti kalah. Apa maksud keluarga Jiang? Keluarga Jiang masih mengirim anak kecil lawan aku. Ingin menghina aku. Anak kecil, orang dewasa pun kalah dariku. Kamu pasti kalah. Keluar! Kamu belum layak bertanding dengan. Bakatnya hebat sekali.
bisa sehebat ini? Ini bagian turunnya puisi suci. Puisi suci, lama. Puisi tua. 50 tahun yang lalu, negara Kuwait menghasilkan bakat puitis, menang konferensi puisi abadi, dapat gelar puisi, tanpa diduga, orang ini mengkhianati Wen, bergabung ke Sakura jadi utusan. Hal menyebabkan penurunan keberuntungan negara saya, baru pulih beberapa tahun terakhir. Bukankah itu pengkhianat? Pengkhianat. Tuan De mengkhianati Wengguo dan berani kembali. Saya adalah orang-orang bunga sakura. Tahun-tahun itu hanya menyelinap ke dalam budaya Anda. Sekarang saya telah menjadi abadi, di mana saya tidak bisa pergi di dunia. Hari ini, atas nama kerajaan Sakura, saya akan bertemu penyair terbaik. Jika Anda kalah, kerajaan naga tidak akan bisa lagi mengadakan konferensi penakluk abadi. Engkau ingin tunduk pada Sakura. Lancang! Negara bunga Sakura, negara kecil. Dia sebenarnya ingin membuat negara kita sujud. Aku akan bertemu dengannya. Biar aku hadapi kamu. 1000 puncak, hujan laut, emas di pagi hari, ribuan buku, hati merah, tenggelam sendiri. Kamu merasa pantas berpuisi di depanku. Kamu tidak layak. Tolong aku. Mana mungkin aku juara Win dan kau. Bakat yang ia tunjukkan acak tak bisa kutahan. Negara sastra kalian memang makin lemah. Kualitas seperti ini pun diundang ke konferensi pengangkatan abadi. Artinya hari ini negara sastra kalian pasti tunduk pada negara Sakura kami. Siapa yang bisa mengalahkannya? Aku akan beri hadiah besar. Hebat pasangan dewa. Sudah jadi legenda. Walau nama tak sebesar penyair abadi, tetap selevel. Dengan dia turun tangan, seharusnya tidak kalah. Kamu luka anakku. Hari ini aku balas. Berani adu pantun denganku. Oh, kamu si ahli pantun itu? Kamu ingin adu pantun? Baik, mari kita adu pantun. Saat percikan api membakar luas. Salju bisa menenggelamkan kapal, kerendahan hati, menyimpan permata besar seperti ular. Di muara sungai menuju laut, lumpur dan pasir berkumpul di bawah matahari. Baru sadar kekacauan menyimpang ke polosan. Tidak mungkin. Dia hanya ahli membuat puisi. Mengapa pantun pun bisa sehebat ini? Tidak mungkin. Kalian kira aku hanya bisa berpuisi? 50 tahun lalu aku sudah jago membuat puisi. 50 tahun setelahnya aku mendalami sastra. Aku pelajari semua sastra negara kalian. Hanya hari ini. Ya. Tidak. Jagoan negara kalian juga cuma segitu. Bukan tandinganku. Bahkan jagoan senior pun kalah darinya. Apa hari ini negara kita benar-benar tak bisa diselamatkan? Apakah hari ini Wengguo benar-benar tak bisa lolos dari bencana? Itu mustahil. Bahkan ayahku bukan tandingannya. Bagaimana mungkin ada orang dengan bakat sastra sehebat itu di dunia? Ada lagi yang mau bertarung? Aku paling benci pengkhianat. Aku akan tantang dia. Jangan memaksakan diri, adikku. Tuan De adalah dewa. Tak tertandingi. Bahkan, kamu pun tak akan bisa menandinginya. Aku bisa menahan diri di waktu lain. Tapi untuk pengkhianat seperti kamu, aku tak bisa tahan. Orang tua licik. Aku akan lawan kau. Aku datang untuk menandingimu. Ayah. Hahaha, bocah.
Ayahmu dan aku pun kalah darinya. Apalagi kamu. Bukan cuma kamu. Bisa jadi seluruh negarawan pun tak ada yang bisa mengalahkannya. Meremehkan orang lain dan menjatuhkan diri sendiri? Kamu tak bisa. Bukan berarti orang lain juga tak bisa. Jiang Yuanhe, kamu yakin sanggup? Kamu tahu, dia dewa puisi. Kalau salah sedikit, kamu bisa mati. Siapa di dunia ini yang tidak pernah mati? Biarkan hati jernihku. Abadi, galak sejarah. Satu kalimat. Siapa di dunia ini yang tidak pernah mati? Biarkan hati jernihku abadi dalam sejarah. Jiang Yuanhe, jika menang, aku minta ayahku angkatmu jadi dewa puisi. Setelah ini, negara Wen tak akan mengangkat dewa lagi. Anak kecil juga mau menantangku. Inti di siang bolong. Anak 8 tahun punya bakat sehebat ini. Tetap saja tak layak menantangku. Energi kekayaan yang luar biasa. Barusan aku terluka oleh aura kekayaan itu. Dia pasti tak akan menang. Hati-hati, adik. Apa? Dia bisa menahan tekanan aura si dewa puisi? Jangan kira punya bakat puisi. Lalu bisa merendahkan cendekiawan negeri seni. Kau dijuluki dewa puisi. Aku tantang beradu puisi. Ayo bertanding denganmu. Mentari tenggelam di pegunungan, Sungai Kuning mengalir ke laut. Jika ingin melihat lebih jauh, naik ke lantai yang lebih tinggi. Puncak dingin bersalju. Awan naga kembali ke Chin. Menang, 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 menang. Mereka menang, mereka menang. Mungkinkah bocah 8 tahun itu bisa mengalahkan penyair besar? Saya ungkap, Jiang Yehe adalah satu-satunya penyair Agung Wen